Hai semuanya, selamat datang di Bunda Dongeng. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dongeng hari ini tentang seorang pangeran tampan yang mencintai seorang gadis desa yang sangat cantik. Ini dia ceritanya. Dahulu kala, ada seorang pangeran tampan yang bernama Pangeran Kusmayuda dari Bayu Arum. Pada suatu hari, pangeran dan beberapa pasukan pergi berburu ke hutan. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara perempuan yang mengerang kesakitan. Dia pun mencari asal suara itu. Ternyata dia melihat ada seorang gadis cantik yang sedang memegangi kakinya. Pangeran Kusyamada iba terhadap gadis cantik itu. Dia pun berniat untuk menolong gadis itu. Setelah mengetahui nama gadis itu, bersama pasukannya Pangeran Kusyamada mengantarkan gadis itu pulang. Gadis itu bernama Kelenting Kuning. Diam-diam Kelenting Kuning menaruh hati kepada sang pangeran. Begitu pula dengan Pangeran Kusyamada. Setelah peristiwa itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Waktu terus berlalu. Tak terasa tahun pun berganti. Kini tersiar kabar ada seorang pemuda tampan bernama Ande Ande Lumut sedang mencari calon istri. Semua gadis di desa itu pun sibuk membicarakan tentang ketampanan sosok Ande Ande Lumut dan berhayal mereka akan menjadi pendamping sang pujaan hati. Tak lama kemudian Ande Ande Lumut mengadakan pesta untuk memilih calon pendampingnya. Para gadis di desa itu pun sibuk mempercantik diri mereka agar terpilih oleh Ande Ande Lumut. Hanya Kelenting Kuning yang tidak tertarik dan enggan datang ke pesta tersebut. Kelenting selalu terkenang dengan Pangeran Kusmayuda. Ketika dia asik-asik melamun, saudara-saudaranya mengajak untuk pergi ke pesta Ande Ande Lumut, pemuda tampan yang sedang mencari calon istri. Ketiga kakaknya membujuk Kelenting Kuning untuk pergi ke pesta itu. Setelah ketiga kakaknya pergi terlebih dahulu, akhirnya Kelenting pergi juga ke pesta itu. Untuk sampai ke sana, semua orang harus menyeberangi sungai yang lebar dan dalam. Para gadis tersebut kebingungan karena mereka menggunakan pakaian yang bagus, maka tidak sampai hati mereka mengotori pakaian yang mereka kenakan. Kemudian muncullah seekor yuyu kangkang, penjaga sungai yang berbentuk kepiting raksasa. Yuyu kangkang menawarkan bantuan kepada mereka untuk menyeberangi sungai dengan syarat mereka memberi ciuman kepada yuyu. Kalian tentu tidak ingin terlambat menghadiri pesta itu, bukan? Jadi, siapa yang lebih dahulu aku bawa menyeberangi sungai? Kata yuyu kangkang kepada para gadis-gadis itu. Para gadis itu langsung menyetujuinya karena mereka ingin segera tiba di pesta tersebut. Lalu satu persatu gadis diantarkan oleh yuyu dan mereka memberikan ciuman kepada yuyu kangkang. Kelenting Kuning memutar otaknya, mencari cara agar ia dapat tiba di seberang sungai tanpa harus mencium kepiting raksasa itu. Dia pun mendapatkan caranya.
Kelenting kuning pun memberikan syarat kepada Yuyu Kangkang. Dia bersedia mencium dengan syarat Yuyu Kangkang memejamkan matanya. Kepiting raksasa itu pun menyetujuinya. Setibanya di seberang, Yuyu menagih janji untuk menciumnya. Lalu kelenting kuning menyuruh Yuyu untuk memejamkan matanya. Dan kelenting kuning mengambil buah apel yang kemudian ditempelkan pada Yuyu. Yuyu merasa senang sekali karena semua gadis tadi telah berhasil dikelabuinya. Semua gadis yang mencium Yuyu memiliki bekas garis merah di bibirnya, kecuali kelenting kuning. Yuyu merasa senang sekali karena semua gadis tadi telah berhasil dikelabuinya. Kecuali kelenting kuning. Kelenting kuning tersenyum tersendiri karena dia berhasil mengelabui kepiting raksasa itu. Setibanya di tempat pesta, para gadis-gadis cantik itu merasa ada yang aneh pada diri mereka. Ternyata mereka baru menyadari bahwa ada bekas garis merah di bibirnya. Andai-andai Lumut dapat segera mengetahui bahwa kelenting kuning yang pantas menjadi pendampingnya, karena hanya dia yang dapat mengalahkan tipu daya Yuyu Kangkang. Kelenting kuning sangat bahagia bertemu dengan Andai-andai Lumut, karena ternyata Pangeran Kusyamada yang selama ini ditunggunya adalah Andai-andai Lumut. Kemudian mereka menikah dan hidup bahagia selamanya.